Rasulullah bersabda, ini adalah makom, tempat berdiri Ibrahim. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita menjadikannya tempat sholat? Ini pendapatnya Umar ini. Kemudian turunlah ayat, makom adalah batu yang diketahui oleh dan seterusnya. Jadikanlah dia tempat sholat. Jadi pendapatnya Umar jadi ayat Al-Quran. Makanya di dalam kitab Lubang Hitam Agama itu dijelaskan bahwa kitab Quran yang ada sekarang ini itu adalah hasil persekongkolan Muhammad dengan Umar bin Khattab. Jadi udah ini loh. Nih, ya. Nih saya bacakan yang lain lagi. Kalau satu nanti nggak cukup, nanti dibilang saya fitnah. Disebutkan yang lain lagi ya nih, dengar. Sabar bang ya. Sabar, pelan-pelan. Kita bacakan lagi nih ya. Kita bacakan lagi. Kita lihat ya. Nang Nia Zahabib. Waduh, sulit namamu ini. Silakan bro. Muslim, Kristen? Muslim bro. Muslim. Namamu apa ini bacanya ini? Hah? Namamu apa ini bacanya? Nang Nias. Nang Nias. Oke, silakan Nang Nias. Yuk, nyalakan kamera. Oke. Muslim yang KTP atau Muslim yang memperdalam agama Islam? Yang jelas begini Bang Edis. Pertama saya agak tertarik ya ketika Bang Edis menyampaikan argumen-argumen. Tapi sebenarnya gini Bang Edis ya. Sebelum ke yang lain ini kan jadi perlu diklarifikasi dulu nih sebelum kita masuk ke tentang bahas Al-Quran ya. Setahu Bang Edis, Al-Quran itu apa sih? Setahu saya, ya, Al-Quran itu adalah naskah-naskah atau tulisan-tulisan dari orang-orang Kristen Syria. Nama aslinya itu Keriana. Atau teks-teks liturgis begitu, yang kemudian dipelintir dan dirubah-rubah oleh orang Arab. Oke, jadi poin itu dulu yang kita ambil Bang Edis ya. Ketika Bang Edis menafsirkan dengan pemahaman Bang Edis seperti itu jelas sudah salah total karena tidak sesuai dengan ajaran di Islam. Jadi begini Bang Edis. Sebentar Bang, sebelum dilanjutkan, mau nggak saya kasih bukti bahwa Al-Quran itu sebenarnya bukan punya orang Islam? Bentar dulu, itu versi. Bentar, ini mau bahas versi siapa? Kalau bahas versi Kang Edis ya monggo. Ini saya kasih versi saya dulu. Begini Bang Edis, Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah ya. Setuju nggak sampai sini Kang Edis? Tidak setuju. Oh ya sudah, kalau nggak setuju ya nggak usah dibahas. Ya, artinya orang punya alasan kenapa tidak setuju. Jangan langsung putus asa begitu. Ya bukan, begini Bang Edis, artinya ketika kami memahami bahwa Al-Quran itu kalamullah atau firman Allah, kemudian Bang Edis menginterpretasikan dengan yang lain, itu saja sudah nggak sepaham. Artinya nggak mungkin ada titik temu nantinya. Baik. Itu Bang Edis. Baik, kita buktikan ya apakah Al-Quran. Jadi menurut Anda Al-Quran itu firman Allah yang difirmankan kepada Muhammad? Bukan begini. Sebentar dulu, kan saya belum jelasin. Jangan gimana? Bang Edis. Konsepnya gimana? Konsepnya begini Bang Edis. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah. Nah, firman Allah itu, kalam Allah itu la sauta wala harfa. Tidak ada huruf dan tidak ada suara. Jadi ketika Bang Edis menyandingkan Al-Quran itu ada hurufnya, ada ininya, itu juga sudah salah tuh. Itu sudah salah tuh Bang Edis. Nah, yang Bang Edis munculkan itu ada namanya mushaf. Nah, beda ya tadi ya. Nah, jadi ketika berarti yang di depan ini bukan Al-Quran yang saya baca ini. Mushaf. Bukan Al-Quran. Mushaf namanya. Iya, Al-Quran bukan itu. Iya, jadi makanya begini. Aduh, kan makin pusing lagi kan. Berarti yang dibaca selama ini
Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu bukan Quran. Sebentar dulu Bang Edis, Jangan dulu. sebentar dulu, itu Quran bukan? Enggak. Gini dulu. Aduh, makin pusing lagi saya, saudara. Sebentar Bang Edis. Harus jelas dulu Bang Edis. Jadi gini. Ketika zaman Rasulullah itu, jadi tadi Al-Quran itu adalah kalamullah ya. Yang artinya itu sebenarnya Bang, itu jangan diulang-ulang, Bang. Jangan boros, Bang. Jangan boros. Kita udah malam nih, udah pada ngantuk. Gini loh. Menurut Anda, kalau kita pergi ke toko buku, Bu, beli Al-Quran. Nah, dikasih kita lembaran kitab. Itu Al-Quran bukan? Ya, itu namanya mushaf, Bang. Al-Quran atau bukan? Mushaf namanya. Bukan Al-Quran? Iya, mushaf. Namanya mushaf. Bukan Al-Quran? Iya, jadi yang terus jadi begini. Aku kasih contoh Kan dulu, pusing Bang, tambah pusing lagi kan? Bukan, biar Bang Edis paham. Aduh, ternyata yang selama ini kita bahas katanya bukan Al-Quran. Begini Bang Edis. Jadi bukan Al-Quran itu? Bukan kitab Al-Quran? Bukan, sebentar dulu. Aku biar Bang Edis paham dulu ya, sebentar ya. Jadi Al-Quran tadi adalah firman Allah. Firman Allah itu tidak berupa suara dan tidak berupa huruf. Berarti nggak ada? Sebentar dulu. Tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Berarti nggak ada berarti? Begini dulu. Ya, Bang Edis belum. Sekarang gini, kalau Al-Quran firman Allah itu bersuara dan huruf itu udah jelas salah itu. Jadi konsepnya begini Bang Edis. Terus kenapa bisa tanya jawab? Ya sebentar begini, makanya aku luruskan dulu. Sebentar, di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Musa, kemudian Musa jawab, tanya jawab antara Allah dengan Musa. Ada nggak tanya jawab antara Allah dan Musa? Jadi begini Bang Edis. Nah, karena jadi Al-Quran gini, aku kasih contoh. Aduh, jadi ini orang makin bingung nih teman-teman. Nyata ya teman-teman ya, umat muslim sekarang dalam kebingungan yang besar. Wahai Abdul Somad, wahai Adi Hidayat, perhatikanlah umat kalian ini. Sekarang mereka sudah berada dalam kebingungan yang nyata. Sekarang mereka sudah bilang katanya mushaf Al-Quran itu bukan Al-Quran. Berarti mushaf yang sekarang itu bukan Al-Quran berarti? Ya, jangan sampai nyimpulkan, saya belum selesai. Ya sudah, berarti mushaf yang sekarang itu kitab apa itu? Ini aku jelasin dulu nih biar Kang Edis paham. Jangan ngoceh terus, santai gantian sebentar. Jadi ketika misalkan nih ya es itu dingin misalkan ya, di tulisannya nih es itu dingin. Kemudian kita praktekkan tuh, misalkan megang es ya memang dingin, artinya kebenarannya sangat mutlak. Jadi intinya, nah kalau yang tadi tertulis itu, yaitu yang disampaikan itu, diucapkan tapi tidak ini seperti itu, Bang Edis. Berarti mushaf Al-Quran itu Al-Quran bukan? Iya, Al-Quran. Katanya tadi Al-Quran tidak berupa tulisan, ini gimana lagi nih? Iya, bukan, tapi penyebutannya mushaf. Oh, berarti ini oke, mantap ini. Saya setuju teman-teman. Ya, jadi orang ini teman-teman punya pikiran sejalan dengan pikirannya Sumanto Al-Qurtubi yang menulis buku Lubang Hitam Agama. Di dalam bukunya Sumanto Al-Qurtubi yang berjudul Lubang Hitam Agama, mushaf yang sekarang ada pada umat muslim itu tidak lebih daripada kitab Gombal Gambul. Karangannya Utsman, betul? Enggak, saya enggak sependapat itu. Artinya begini. Iya, oke. Menurut Sumanto Al-Qurtubi yang diturunkan, firman yang diturunkan itu seperti yang Anda bilang, tidak berupa buku, tidak berupa kitab, tidak berupa suara. Tetapi Umar, Muhammad dan kawan-kawannya bersekongkol untuk mengarang ayat Al-Quran. Betul? Enggak, salah. Loh, baik, kita tampilkan. Kita tampilkan, teman-teman. Nih ya. Nih, saya tampilkan ya, teman-teman ya. Saya tampilkan ini dalam Quran, dalam riwayatnya dikatakan begini. Sebentar. Nih, saya tampilkan ya. Saya balikkan kamera saya. Nih. Ini ya, kelihatan ya, Bang ya?
Ini bab keutamaan sahabat, keutamaan Umar. Oh, itu sebentar, itu referensi dari mana itu? Ngambilnya dari mana? Ini dalam kitab Sahih Muslim, ya, bab nomor hadisnya itu 4412. Ini Arabnya, silakan dicek. Ini terjemahannya. Bab keutamaan Umar. Disebutkan dalam kitab ini, dikatakan apa? Telah menceritakan kepada kami Uqbah bin Mukram dan seterusnya, menceritakan dan seterusnya. Umar bin Khattab pernah berkata, perhatikan, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 hal, yaitu tentang maqam Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Nah, ini pendapatnya Umar ini jadi ayat Al-Qur'an. Ini jadi ayat Al-Qur'an ini. Enggak ada. Enggak ada katanya. Oke, baik. Sebentar. Nih, saya tampilkan ya. Nih. Saya tunjukkan. Menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat ya. Nih. Saya tunjukkan ayatnya kepadamu. Memang mereka ini ya teman-teman ya. Nih. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 125. Ini karangannya Umar ini. Ya. Perhatikan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf dan itkaf dan yang ruku. Nih perhatikan tafsirnya ya. Perhatikan tafsirnya. Perhatikan ya. Nih. Di sini dikatakan bagaimana? Nih, tafsirkan yang ini ya. Nih, sebentar. Kita lihat di sini bagaimana Umar bin Khattab memberikan pendapat kepada Muhammad supaya itu dijadikan tempat sholat. Nih. Sebentar ya. Nih. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah bersabda, ini adalah makom, tempat berdiri Ibrahim. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita menjadikannya tempat sholat? Ini pendapatnya Umar ini. Kemudian turunlah ayat, makom adalah batu yang diketahui oleh dan seterusnya. Jadikanlah dia tempat sholat. Jadi pendapatnya Umar jadi ayat Al-Quran. Makanya di dalam kitab Lubang Hitam Agama itu dijelaskan bahwa kitab Quran yang ada sekarang ini itu adalah hasil persekongkolan Muhammad dengan Umar bin Khattab. Jadi udah ini loh. Nih, ya. Nih saya bacakan yang lain lagi. Kalau satu nanti nggak cukup, nanti dibilang saya fitnah. Disebutkan yang lain lagi ya nih, dengar. Sabar bang ya. Sabar, pelan-pelan kita bacakan lagi nih ya. Kita bacakan lagi. Kita lihat ya. Bagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat. Sebentar ya. Nih. Sabar ya teman-teman ya. Jadi Umar ini idenya Umar bin Khattab gimana? Nih, sabar. Sabar ya teman-temannya, kita lihat bagaimana di sini ada Umar ibn Khattab. Dia memberikan saran kepada Muhammad untuk menjadikan makom itu sebagai tempat sholat. Nih, diriwayatkan juga pendapat yang serupa dari Mujahid dan Atta dari Umar bin Khattab. Ada 3 perkara yang saya sepakati dengan Tuhan saya, atau Tuhan saya telah menyepakatinya. Saya menyepakatinya pada 3 perkara. Saya berkata, nih, wahai Rasulullah, jika aku menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, tanda tanya, lalu turunlah ayat,
jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah, baik orang saleh maupun orang yang berdosa datang kepadamu. Apakah saya harus memerintahkan istri-istri orang mukmin untuk berhijab? Lalu turunlah ayat tentang hijab. Nih, Umar ngomong jadi ayat. Tiap Umar ngomong jadi ayat. Makanya ada bab keutamaan Umar bin Khattab. Makanya Anda bilang tadi, Al-Quran, mushaf Al-Quran yang ada sekarang ini itu bukan firman Allah, tetapi itu adalah karangannya Muhammad dan kawan-kawannya. Betul. Ya, itu sampai menyimpulkan asal aja. Loh, saya menyimpulkan lagi. Bisa dari referensi begini, dengarin sekarang saya ngomong. Saya ngomong. Jadi begini Bang Edis. Jadi ayat Al-Quran yang berjumlah 666 ayat itu, dia itu jadi turunnya itu secara berangsur. Jadi turunnya berangsur menyesuaikan. Bang, fokus dulu. Ada nggak omongan Umar jadi ayat Al-Quran? Sebentar dulu. Ada ayat namanya. Jadi begini Bang, kalau sampai mempelajari Al-Quran itu nama ada asbabul ayat itu turun sehingga apa namanya tuh? Jadi disesuaikan, jadi turunnya. Iya, ada nggak ayat Quran? Ada nggak omongan Umar jadi ayat Quran? Sebentar dulu. Jadi turunnya ayat itu menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Jadi nggak berat. Kalau Muhammad kira-kira butuh, sebentar. Kalau Muhammad kira-kira perlu wanita-wanita menyerahkan diri, jadi ayat ya? Sebentar dulu kan. Loh, misalnya gini, sebentar, gini. Dilihat Muhammad banyak wanita-wanita. Berarti sesuai dengan keinginan Muhammad jadi ayat Quran, betul? Bang Edis nih terlalu ini nih. Loh, nggak percaya, ini Aisyah yang ngomong. Oh, mau saya tunjukkan lagi dia teman-teman. Ini banyak umat muslim yang tidak tahu ini teman-teman ya. Ya, Bang Edis itu bukan terpengaruh, dia hanya membaca tekstual saja. Jadi tekstual. Jadi kalau kita artikan secara tekstual nggak bisa. Al-Quran itu diartikan secara tekstual, kemudian terjemahan dan lain sebagainya, karena itu tidak sesuai. Karena yang paham tentang Al-Quran itu adalah orang-orang yang jelas yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda paham nggak? Dengan taqarrub ilallah taala. Sebentar, Anda paham nggak? Kalau saya, Bang, saya hanya bisa menyampaikan setahu saya dan sebisa saya. Kalau Oke, baik. Saya mau tanya kepadamu soal ini. Coba ini. Ya. Nih, saya mau tanya kepada kamu soal ini. Dengar. Coba ini. Ini surat Al-Ahzab ayat 51. Oke? Nih, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya dan seterusnya nih. Dari Aisyah, dia berkata, saya selalu cemburu. Arabnya enggak, itu kan terjemahan. Coba. Kalau hadasana itu apa tuh? Coba digedein. Ini surat Al-Ahzab ayat 51. Coba aku sambil lihat. Bentar nih, saya tampilkan hadisnya aja ya. Hadisnya aja. Nih. Kita ke hadisnya saja. Artinya Bang Edis, jadi nggak bisa tekstual Bang Edis. Kalau menerjemahkan, mengartikan, menafsirkan Al-Quran itu nggak tekstual, nggak bisa secara tekstual. Nggak tekstual. Ada hanya salah. Oke, nggak masalah Selama ya. ini kan Bang Edis kan tekstual, jadi menggiring opini kebanyakan umat Islam untuk digiring mereka yang nggak paham. Oke, coba Bang Anda baca ya. Anda bacalah ini. Ini nggak fair namanya. Sebentar nih, Anda baca nih. Ini Allah menghalalkan semua wanita bagi Nabi. Yuk. Nah, itu sebentar. Aku pengen. Coba nih baca aja. Baca yuk. Hadasana yuk. Iya, kalau itu hadis tuh hadasana itu hadis semua. Oke, itu. ini terjemahannya bener nggak? Bener nggak? Saya lebih ke ini saja. Enggak, sebentar Bang, ini terjemahannya bener atau salah? Enggak, saya enggak mau ngomentari ini yang gelagapan. Kenapa Anda ketakutan gitu Bang? Bukan Al-Quran aja, tapi jangan ini. Loh,
Ini kan perkataan Aisyah yang tertulis di dalam hadis. Sebentar Bang Edis, tahu nggak hadis itu tertulis segitu tuh? Paham nggak hadis tuh banyak tuh, ada dhaif, ada hasan, ada. Ini hadisnya Sahih Bukhari 4414. Sahih Bukhari itu namanya nama kitabnya Bang. Jadi udah tidur di bawah sana. Baru saja kita menyaksikan video diskusi Edis. Diskusi agama merupakan diskusi yang merupakan ruang penting untuk saling memahami keyakinan dan nilai yang dianut oleh berbagai kelompok. Namun ketika dilakukan dengan sikap terbuka dan saling menghormati, diskusi semacam ini bisa menjadi saling memperluas wawasan serta memperkuat toleransi antar umat beragama. Setiap agama memiliki ajaran dan pandangan yang unik, dan mendengarkan perspektif lain tanpa menghakimi adalah langkah awal menuju hidup berdampingan secara damai. Namun perlu diingat bahwa dalam diskusi keagamaan sangat sensitif, sangat penting. Hindari memaksakan pendapat atau meremehkan ajaran orang lain, karena hal ini bisa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Tujuan utama bukanlah memenangkan argumen, melainkan membangun pemahaman bersama. Dengan cara ini diskusi agama tidak hanya memperkaya pengetahuan spiritual, tetapi juga memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial kita. Disclaimer, jadilah penonton yang baik dan bijak, ambil nilai positif dari video ini, buang nilai negatifnya. Tuhan Yesus memberkati.